Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arifullah atau biasa dipanggil OC dengan NIM 11920410553. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah UIN Suskariau. Kali ini saya ingin membuat video tentang advokasi dan bantuan hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah advokasi dengan dosen pengampu Bapak Dasrul SHMH. Baik, langsung saja. Advokasi dan bantuan hukum. Bantuan hukum, di sini ada bantuan hukum secara struktural atau biasa disebut dengan BHS. BHS ini selain ditujukan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus, juga meningkatkan posisi tawar mereka di dalam penyadaran hak-hak yang mereka miliki. Nah, berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harus menjadi sasaran bantuan dari hukum. Nah, negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Nah, pasifnya negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat pada kasus yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2009, yang mana kasus ini terjadi kepada nenek yang melakukan pencurian kakao, yang dituduh mencuri kakao sebanyak 3 buah yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang mengikuti perkebunan. Nenek ini mengikuti persidangan tanpa didampingi oleh seorang pengacara, yang mana ketika ditanya, nenek ini beralasan dia tidak mempunyai biaya karena untuk transportasi sendiri saja dari rumahnya ke pengadilan itu melebihi dari penghasilannya. Nah, menurut Commission on Legal Empowerment of the Poor or CLEP, yang mana yaitu Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin, setidaknya ada 4 miliar penduduk dunia yang hidup di luar ataupun dikecualikan oleh sistem hukum. Nah, kurangnya partisipasi di dalam pengambilan keputusan, yang mana ini terdampak terhadap informasi dan teknologi prosedur peradilan keputusan, kurangnya akses mendapati informasi dan teknologi prosedur peradilan dan administrasi negara, yang mana tidak ada efisiensi dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial. Nah, bahkan di Indonesia sendiri setelah 40 tahun memperjuangkan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang mana berisi tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang ini pertama kalinya negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum, yang mana bersasaran ini untuk orang miskin dan kaum marginal. Nah, undang-undang ini dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya, sehingga persamaan hukum di dalam negara warga di negara ini sama rata di depan hukum. Selanjutnya adalah bantuan hukum yang bersifat tradisional individual, yang mana awalnya bantuan hukum ini diartikan sebagai amal atau charity dari gereja untuk membantu masyarakat miskin pada abad pertengahan. Nah, pengertian bantuan hukum, the International of Legal Aid, bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum, yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hak menerima nasihat hukum, atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan ataupun pemeriksaan, pasti didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya ataupun finansial dari seorang tersebut. Nah, di dalam peraturan di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang mana bantuan hukum adalah jasa yang diberikan boleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, yang mana bantuan hukum ini di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Nah, ini tertulis pada Peraturan
nomor 83 tahun 2008 tentang bantuan hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma terhadap klien yang tidak memiliki ataupun kekurangan di dalam finansial. Mungkin begitu saja penjelasan saya tentang advokasi dan bantuan hukum. Apabila ada kesalahan dan kesilapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.